Selamat siang adik-adik. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Baiklah, kita awali pertemuan kita hari ini dengan doa. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, Ranti silakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, kita belajar sejarah itu banyak manfaatnya ya. Salah satu manfaat sejarah itu adalah inspirasi. Kita melihat kembali apa yang pernah kita lalui, lalu kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Tema kita hari ini teman-teman, kita akan belajar tentang sumber sejarah. Teman-teman, materi sebelumnya, kali lalu itu kita sudah bahas tentang sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai ilmu ya. Hari ini kita lihat tentang sumber sejarah. Tujuan kita mempelajari sumber sejarah ini adik-adik sekalian, hari ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Kita sekalian dituntut untuk bekerja ya. Ada satu tujuan pembelajaran yang paling dominan, yang paling pertama itu berhubungan dengan sumber sejarah. Jadi teman-teman, kita hari ini menganalisis sumber sejarah dengan baik dan benar. Hari ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Jadi teman-teman, tadi sudah disampaikan bahwa materi kita hari ini atau tema kita hari ini tentang sumber sejarah. Adakah punya pertanyaan terkait dengan tema ini? Oke, Ranti silakan. Apa itu sumber sejarah? Iya, bagus sekali Ranti. Ranti punya pertanyaan, apa itu sumber sejarah? Satu masalah kita temukan. Kita belajar tentang sumber sejarah, harusnya kita tahu tentang apa itu sumber sejarah. Masih ada yang lain? Oke, Putri silakan. Sebutkan bentuk-bentuk sumber sejarah. Oke, terima kasih Putri. Sumber sejarah itu pasti ada bentuk-bentuknya ya. Ini masalah-masalah dasar yang sudah dikemukakan oleh dua teman ini. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Oke, Dede silakan. Apa kegunaan sumber sejarah? Iya, apa kegunaan sumber sejarah? Teman-teman, kita belajar tentang sumber sejarah itu untuk kepentingan penelitian sejarah ya. Jadi, pembelajaran ini kita membuat proyek. Ada dua proyek yang akan dikemukakan hari ini. Yang pertama ada proyek mind mapping. Yang kedua ada proyek makalah. Oleh karena itu kita perlu membuat pembagian kelompok dulu ya. Jadi teman-teman yang di sudut sana itu kelompok satu namanya kelompok makalah ditambah dengan kamu yang di sini ya. Jadi kamu di sini nanti gabung dengan yang di sana menjadi satu kelompok, yaitu kelompok makalah. Lalu teman-teman yang di sini masuk di sana, nanti di sana menjadi kelompok mind mapping. Jadi hari ini kita akan mengerjakan mind mapping tentang sumber sejarah dan makalah tentang sumber sejarah ya. Berusaha untuk kita hari ini bisa menyelesaikan. Kalau tidak selesai hari ini, pekan depan 1 jam pembelajaran kita akan menyelesaikan produk kita ini. 1 jamnya lagi kita presentasi ya. Iya. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Oleh karena itu saya minta satu orang dalam kelompok urusannya untuk mengambil lembaran kerja siswa ini. Oke, kelompok makalah. Yang berikut kelompok mind mapping. Baik teman-teman, sebaiknya pertama-tama kita menentukan ketua dalam kelompok untuk mengkoordinasikan kita dalam membuat makalah. Jadi menurut kalian siapa yang cocok dalam menjadi ketua kelompok? Bagaimana kalau Putri saja? Baik, jadi ketua kelompok kita sudah ditentukan Putri. Terima
Terima kasih atas kesempatan yang teman-teman berikan kepada saya sebagai ketua kelompok dalam membimbing kita semua untuk pembuatan makalah ini. Saya akan membagikan tugas-tugas kepada kita semua agar bisa mempermudah kita dalam proses pembuatan makalah ini. Tugas pertama saya berikan kepada Intan dan Hana. Kalian memproses dalam mencari isi-isi sumber-sumber sejarah untuk mempermudah kita dalam pembuatan makalah. Tugas yang kedua kepada Deti, Maya, dan juga Otin. Kalian menemukan merancang penutup dalam pembuatan makalah dan mempermudah kita untuk melengkapi kalimat-kalimat dalam makalah yang sudah dibuat. Tugas yang ketiga kepada Deran, Vina, dan juga Winnie untuk bisa pergi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku beserta sumber-sumber sejarah yang ada di perpustakaan supaya mempermudah kita untuk menyusun makalah. Baik, sekarang kita mulai bekerja untuk pembuatan makalah ini. Oke teman-teman, setelah kita dibagi menjadi satu kelompok, alangkah baiknya kita memilih ketua kelompok. Menurut saya, beliau yang paling pantas untuk menduduki posisi menjadi ketua kelompok. Oke teman-teman, apakah kalian setuju? Oke, terima kasih atas kepercayaan teman-teman kepada saya. Sekarang saya akan membagikan tugas-tugas untuk teman-teman agar semua aktif dan pekerjaan kita berjalan dengan lancar. Oke. Tania, Oris, dan Mirko bertugas untuk mencari gambar. Sedangkan Desti, Alfons, dan Afi mencari materi tentang gambar yang kita bicarakan. Tania dan Oris bisa mengambil buku di pustakaan tentang sejarah. Saya sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi sejarah dengan judul sumber-sumber sejarah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah ini agar kedepannya dapat saya perbaiki. Karena saya sadar makalah yang saya buat ini masih banyak kekurangannya. Bagaimana menurut kalian kata pengantarnya? Apakah sudah pas atau belum teman-teman? Sudah pas. Baik teman-teman, saya menemukan gambar ini. Apakah teman-teman setuju? Yang diukir pada batu. Sehingga juga dikenal bertahun sekitar 500 Masehi. Sumber sejarah buku dan sumber sejarah tadi. Kekurangan dari sumber sejarah benda jika rusak maupun hilang
jika rusak maupun hilang. Sumber sejarah lisan merupakan sumber sejarah dan dapat dibaca apabila yang berbentuk keterangan langsung dari saksi mata atau pelaku dari peristiwa tidak diceritakan secara sebenarnya, tidak diceritakan yang terjadi di masa lalu. Baik teman-teman, setelah kata pengantar, halaman berikutnya diikuti dengan daftar isi. Di dalam daftar isi ini terdapat 3 bab. Yang bab pertama kita menulis tentang latar belakang, yang kedua rumusan permasalahan, dan yang ketiga tujuan. Terus di bab yang berikutnya, bab kedua, kita menulis tentang pengertian sumber-sumber sejarah, dan yang kedua macam-macam sumber sejarah. Di bagian yang ketiga, bab 3 adalah penutup dari makalah yang kita buat. Bagaimana teman-teman, jika kalau ada kekurangan di dalam ini kita bisa menambahkannya? Sudah cukup. Baik, daftar isi yang pertama tentang latar belakang. Sumber sejarah adalah suatu yang dapat mengaitkan informasi terhadap kehidupan masa lalu. Dilihat dari wujudnya, sumber sejarah sangatlah beragam. Ada sumber tertulis, lisan, dan benda. Peristiwa sejarah hanya dapat dikonstruksi apabila didukung oleh fakta-fakta yang kuat. Maka pengumpulan sebuah sumber sejarah sangat menentukan untuk hasil meneliti sejarah. Apabila sejarawan gagal dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, otomatis penelitian tersebut akan tertunda. Dilihat dari statusnya, sumber sejarah dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Baik, menurut saya lebih baik akan menambahkan di wujud sumber sejarah. Yang saya ketahui dari buku paket, sumber sejarah tidak hanya sumber tertulis,
lisan maupun benda, tapi ada juga sumber rekaman. Jadi sebaiknya kita akan menambahkan sumber rekaman juga dalam latar belakang. Baik, terima kasih. B. Perurusan masalah. Yang pertama, Apa yang dimaksud dengan sumber sejarah? sumber sejarah pada dasarnya adalah sesuatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa di masa lampau. Yang kedua, apa saja macam-macam dari sumber sejarah? Macam-macam, ada beberapa jenis sumber sejarah. Satu, sumber sejarah tertulis. Contohnya prasasti, kronik, babat, nikayat, surat-surat, notulen, piagam, naskah, dan surat kabar. Baik, sekarang isinya pengertian sumber-sumber sejarah. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itu disebut sebagai sumber sejarah. Macam-macam sumber sejarah yaitu yang pertama, sumber sejarah tertulis. Sumber tertulis adalah sumber yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis, catatan peristiwa yang ditemui pada masa lampau, yakni prasasti, naskah kuno, surat kekancingan, atau surat keputusan. Sekarang kita beralih ke penutup. Yang pertama, kesimpulan. Sumber-sumber sejarah adalah segala sesuatu yang memberikan informasi tentang kejadian di masa lampau. Sumber-sumber sejarah yaitu ada macam-macam sumber sejarah, yaitu sumber sejarah lisan, sumber sejarah tertulis, dan sumber sejarah benda. Bagian B, saran. Dengan adanya penulisan makalah ini, penulis berharap supaya pembaca dapat mengetahui tentang sumber-sumber sejarah, serta perlu adanya sumber referensi yang lain supaya pengetahuan makin luas. Setelah kita semua sudah selesai dalam mencari sumber-sumber sejarah di buku maupun internet yang akan dibuat dalam bentuk makalah, biar saya sendiri yang akan mengetik semua yang sudah teman-teman rancang di rumah. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami bertiga perwakilan dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil makalah yang sudah kami buat. Sebelum itu saya memperkenalkan tugas-tugas kami bertiga yang berdiri di sini. Saya sendiri sebagai moderator. Teman saya yang di sebelah, Francisca Martabaun, bertugas sebagai notulen. Di sebelahnya, teman saya Lucia Sulawato, bertugas sebagai pembaca makalah. Demikian perkenalan singkat dari kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pembaca makalah untuk mempresentasikan makalah yang sudah kami buat. Makalahnya bertentang sumber sejarah. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah perminatan kelas 10 IPS 1. Makalah ini disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan 1. Putri Tia Silamawato, 2. Magdalena Intan Kasina Misone, 3. Maria Bengante Lamaneta, 4. Yohana Palanglaga, 5. Francisca Martabaun, 6. Maria Walianti Klewan, 7. Gertrudis Derande Rosari, 8. Rovina Kewagroda, 9. Feremenantos FF Arakian, dan yang terakhir Martinus E. Umubele. Isi makalah A. Pengertian sumber
Peninggalan-peninggalan masa lampau inilah yang disebut dengan sumber sejarah. Sumber sejarah adalah bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek sejarah. Jadi sumber sejarah berperan penting dalam kesejarahan karena sebuah peristiwa dapat dikatakan sebuah sejarah apabila peristiwa tersebut memiliki sumber sejarah yang dapat membuktikan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Bagi sejarawan, sumber sejarah ini merupakan alat bukan tujuan akhir. Adanya sumber sejarah merupakan bukti dan fakta adanya kenyataan sejarah. Dengan sumber sejarah inilah sejarawan dapat mengetahui kenyataan sejarah. Tanpa adanya sumber, sejarawan tidak akan bisa berbicara apa-apa tentang masa lalu. Begitu pula tanpa sentuhan sejarawan, sumber sejarah pun belum bisa bicara apa-apa. Sumber sejarah sendiri bukanlah sejarah. Sejarah itu karena ada konstruksi dan sejarawan terhadap sumber sejarah. Sekian makalah yang sudah kami buat. Saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Queen. Teman-teman, sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 2. Bagi yang mau menanggapi atau bertanya, silakan. Baik, saya mewakili teman-teman saya. Saya mewakili teman-teman saya untuk bertanya. Jelaskan bentuk-bentuk sejarah. Kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan sumber sejarah berbentuk benda. Oke, cuma Nanti bisa diulangi pertanyaannya. jelaskan nomor 2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan sumber berbentuk benda. Sumber sejarah yang berbentuk benda, sumber Sumber sejarah berbentuk benda. Baik, terima kasih. Kelompok 2 sudah mau bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman dari kelompok 1 untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, jelaskan bentuk-bentuk sumber sejarah. Bentuk-bentuk sumber sejarah ada 3, yaitu yang pertama, lisan, didapat dari keterangan langsung para pelaku maupun saksi mata dan peristiwa sejarah. Kedua, tertulis, merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Teman-teman dari kelompok 2, apakah kalian sudah terima dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Akan tidak terima. Oke. Demikian hasil makalah dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek Mind Mapping kami. Sebelum kami mempresentasikan, saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya sendiri bertugas sebagai moderator dan teman saya Afi bertugas sebagai yang akan menjelaskan proyek ini dan Apun sebagai notulen. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Afi untuk menjelaskan. Oke, baik teman-teman, saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan hasil proyek kami. Oke, baik, saya akan menjelaskan gambar yang ada di depan. Gambar yang ini Candi Borobudur. Yang kedua patung batu, yang ketiga relief Candi Borobudur.
Dari gambar tersebut adalah contoh dari sumber sejarah benda. Sumber sejarah benda merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda kebudayaan. Ada lagi kelebihan dan kekurangan sumber sejarah benda. Kelebihan sumber sejarah benda yang pertama adalah sumber sejarah akurat dan dapat dibuktikan. Yang kedua, sumber sejarah dapat diperkenalkan kepada semua orang. Yang ketiga, objek nyata dan dapat dipercaya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Alfi. Baik teman-teman, itu adalah proyek Main Mimpi kami. Kami memberi kesempatan untuk kelompok untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 mau bertanya. Sumber sejarah manakah yang sebenarnya paling kuat dalam penelitian sejarah? Yang kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan sumber sejarah lisan. Jelaskan kelebihan dan kekurangan sumber sejarah lisan. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab soal yang diberikan dari kelompok 1. Sumber sejarah manakah yang sebenarnya paling akurat dalam penelitian sejarah? Jawabannya sejarawan, karena mereka dapat meneliti segala yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan sumber sejarah lisan. Kelebihan sumber sejarah lisan: pengumpulan data dengan komunikasi 2 arah, melengkapi keterangan dokumen, serta data yang diperoleh tidak hanya mencakup kisah sejarah. Terima kasih Dania. Bagaimana kelompok 1 apakah kalian terima dengan jawabannya? Ya, kami terima. Baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baiklah, arahkan perhatian ke sini. Mari kita sama-sama menyimpulkan terkait apa yang sudah Anda sampaikan dari kelompok masing-masing. Oke, baiklah teman-teman, adik-adik sekalian kelas 10 Y1. Sumber sejarah itu berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah ya, berdasarkan bentuknya itu dibedakan menjadi 3 ya. Dibedakan menjadi 3. Nah, tadi teman-teman yang kelompok makalah dan Main Mimpi itu sudah menjelaskan secara baik ya. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya, sumber sejarah yang pertama adalah dalam bentuk lisan baul. Nah, lalu yang kedua tulis. Yang ketiga benda atau Nah, tadi teman-teman kelompok makalah sudah menjelaskan ya. Baiklah teman-teman sekalian, sumber sejarah berdasarkan bentuknya itu ada lisan, tertulis, dan benda. Sumber sejarah tertulis contohnya apa tadi? Yang tertulis? Siapa yang masih ingat? Terima kasih. Adik sekalian, dengan demikian kita sudahi pertemuan kita hari ini. Pekan depan kita akan melihat tentang historiografi atau penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu kita akan masuk ke situ setelah kita menguasai sumber-sumber sejarah ini dengan baik. Baiklah adik-adik sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Kepada Ranti bisa menutup kegiatan kita hari